Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan buat APK kita, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Horas, perwakilan Kemendagri kita. Spesial juga tepuk tangan buat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 3 orang ini luar biasa ya. Ini provinsi lain harus ngiri ini. Ini Sulsel 3 datang ini ya. 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 Tepuk tangan buat Mbak Mesa yang selalu bantuin kita. Luar biasa ya. Saya berapa kali ditelepon aja gitu. Pokoknya JPNN terus jalanin ya. Dan yang utama, tepuk tangan buat pejuang honorer di depan kita nih ya. Jadi tahun 2020 saya itu Komisi 2 dikontak sama Bunda Nur, nggak kenal juga siapa Bunda Nur waktu itu. Bikin acara Zoom tentang honorer. Kan honorer itu ada banyak, ada guru, ada macam-macam. Ya, saya ikut. Ada RTP berikutnya, hadir lagi, ketemu, terus ketemu lagi. Dan kalau setiap ketemu tuh bawa banyak sekali usulan bagus. Dia bilang, Nur, kalau gini kamu aja bantuin saya. Akhirnya Nur, kalau ada masalah honorer saya kirim sama Nur gitu. Saya bilang tenaga ahli saya. Dan ada SK-nya gitu. Jadi ini menunjukkan apa yang dikatakan manjada. If there is a way, there is a way. Balik. If there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, pasti ada jalan. Hari ini lembaran yang agak tebal karena teman-teman mayoritas sudah P3K. Tepuk tangan buat teman-teman ya. Tapi udah selesai belum? Belum. Masih banyak lembaran lain yang harus kita isi. Dan saya apresiasi karena teman-teman membuat APK. Tepuk tangan buat APK kita ya. Karena rumusnya kayak sapu lidi. Ya, kalau lidinya satu, cuma dari Jawa Timur, walaupun semangat kayak apa dengan kumis kerennya gitu kan. Tapi kalau cuma satu, bisa nggak? Bisa. Ya. Sulawesi Tenggara, ya, walaupun udah 60-an, tetap semangat. Tapi kalau cuma satu, nggak bisa. Kita cuma bisa kalau bersatu. Kita teguh, bercerai, kita runtuh. APK menyatukan P3K. Temukan buat APK kita ya. Tapi titip nih pesan saya buat Bunda Nur dan teman-teman. Kalau sekarang kan masih banyak masalah nih. Bisa nggak kita nyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor? Tidak bisa. Makanya saya bilang sama Nur, nggak boleh orang-orang yang mau kita bantu dimintai uang. Ya. Beberapa ada yang saya, Pak, P3K Pak, satu kepala 20 juta, apa bantuin? Barangan saya bilang. Itu uangnya, uang bukan cuma uang haram. Itu uang teman-teman punya hak. Dipungli lagi. Diambil lagi, dosanya itu berlipat-lipat. Makanya titip saya buat APK, buat semua nih yang berjuang di APK, jangan mengutip uang. Jangan kutip uang untuk perjuangan. Tapi kayak rapat kayak gini, kita perlu snack.
Perlu nggak? Belum. Yang penting transparan dan akuntabel. Misalnya bikin acara ini. Ini acara ini nih. Tepuk tangan dulu buat Bang Zaki. Nah, sini ya. Nah ini nih Mas satu nih. Tulisan juga itu. Jadi Nur tuh paling ngerepotin Zaki dah gitu. Kadang-kadang saya nggak tanda tangan, Zaki yang tanda tangan gitu. Ya. Yang penting cepat buat saya gitu. Ya. Maksud saya begini. Acara ini karena satu hari Minggu, kedua saya bukan pimpinan komisi 2, jadinya nggak bisa pakai tanda tangan komisi. Saat ini saya lagi dapat amanah ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP. Tepuk tangan buat teman BKSAP ada di sini nih yang jadi peminjaman ini tuh nggak ada urusan sama honorer. Ini saya sebagai ketua BKSAP, karena punya kekuatan tanda tangan aja gitu kan. Tapi tetap urusannya adalah urusan DPR, karena urusan kamu itu urusan DPR. Nah, yang didapat cuma tempatnya doang. Bertanya, Pak, ini nggak ada snacknya Pak. Kalau hari biasa, saya masih mungkin geser-geser. Kalau hari libur, itu tidak ditanggung. Gitu. Dan nanti kalau bikin acara hari biasa ya. Gitu. Nah, jadi kalau hari ini ada yang dimintai mungkin untuk snack, untuk lain-lain kan ini ada teman-teman cleaning service, kemudian Pamdal yang harusnya libur jadi masuk. Asal transparan justru bagus karena organisasi tidak ada iuran anggota berbahaya. Kalau tidak ada iuran anggota, nanti akan datang uang-uang gelap ke organisasi tersebut, dan organisasi tersebut akan jadi organisasi underbau yang tidak bebas. Ya. Saya nggak pernah nyuruh teman-teman ikut saya, nggak ada. Bahkan dalam banyak kesempatan, saya selalu bilang, urusan honorer bukan diperjuangkan oleh satu partai, apalagi satu orang. Tidak, semua partai memperjuangkan. Tapi kebetulan yang lain mungkin kalau di WA tidak jawab gitu loh. Ya. Kalau diminta tidak ketemu, tidak datang. Saya WA jawab, entah ketemu gitu loh. Akhirnya kayak gini. Nah, tapi saya tidak ingin menguasai APG. APG harus jadi organisasi yang mandiri. Tugas utama APG membela kepentingan anggota APG. Ya. Kalau saya anggota APG harus tumbuh berkembang. Sekarang ini kan udah jadi P3K sebagai besar. Nanti bagi yang R2, R3 atau MS, Nur saya tetap minta bantuan. Pokoknya yang macam-macam kasih ke Nur. Kami terus coba karena rumusnya nih, kesepakatan kita di Komisi 2, seluruh honorer, apalagi kalau K2 ya, honorer terdaftar dalam database BKN itu harus diangkat jadi ASN. Ya. Ada PMS, ada R2, R3, R4, itu tugas kita. Makanya sampaikan ke Nur, nanti kita akan terus bantuin advokasi. Dan teman-teman, nanti sesekali APG ini juga bikin surat, bikin kegiatan untuk mereka yang belum beruntung. Angkat tangan yang K2. Woi, tepuk tangan buat K2. Saya bilang tepuk tangan Pak, karena kamu tuh orang paling sabar. Kamu tuh K1 yang tidak beruntung. Iya, Bu, Pak. Harusnya 2014, 2015 tuh kamu udah jadi ASN. Iya. Karena teman kamu ASN PNS waktu itu. Tapi kamu sabar mengabdi, sabar bekerja. Ya, maka nanti sabar udah. Udah yang jelek-jeleknya dalam sendiri dulu. Pokoknya kita sekarang yang bagus-bagus dulu. Kita mau perjuangkan. Nah, karena kamu sekarang sudah P3K, kan masih ada teman yang belum P3K. Nah, itu tetap dibantu. Dan rumusnya begini, siapa membantu orang sebetulnya sedang membantu diri sendiri. Iya.
Betul, Pak. Karena kalau kita ringan menolong orang, Allah akan memudahkan orang lain menolong kita. Amin. Jangan Allahu egois. Akbar. Enggak, itu bukan urusan kita. Kita udah P3K, dia belum P3K, nggak boleh gitu. Ya, saya sama Nur tuh kasus apa aja masukin Nur. Kadang-kadang, misal gini, ada urusan dengan Kemenkes. Saya Komisi 2. Kalau Kemendagri ini barusan di samping Pak Horas, saya udah laporin Pak Horas ke Pak Tito, bagus. Ke Menteri saya langsung ya, Pak Menteri, Pak Menterinya keren, bagus. Jadi kalau urusan kementerian di Komisi 2, saya bisa. Tapi kalau Kemenkes Komisi 9, Kemenak Komisi 8, Kemendikdasmen Komisi 10, nah saya paling bikinin surat. Tetap saya minta Nur bilang ke Zaki, bikin surat, ada kop DPR-nya, ada tanda tangan saya, kirim ke menteri-menteri bersangkutan. Ya, karena saya tidak punya kuasa untuk mengontak, karena bukan mitra saya, tapi tetap saya akan tetap berkomitmen membantu, bukan cuma APK. Nah, nanti minta maaf, ada juga asosiasi atau organisasi P3K yang lain. Jangan merasa tersaingi, biarkan semua tumbuh berkembang asal semuanya rukun guyup bareng-bareng. Ya. Ya. Ada satu buku bagus, Seven Habits of the Most Highly Effective People. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Yang karang Stephen Covey. Stephen Covey itu mengkategorikan manusia jadi 3. 1, dependent person, orang yang bergantung, yang tangannya di bawah, kerjanya cuma minta. Yang kedua, independent person, orang merdeka, yang kerjanya nyuruh, mandiri, merdeka. Kita nggak perlu 2 orang, 2 jenis ini. Kita perlu orang ketiga. Orang yang ketiga itu interdependent person, orang merdeka yang mau kerjasama. Jadi orang-orang bagus tapi mau rendah hati kerjasama. Nah, nanti ada asosiasi lain, organisasi, jangan marah, biarkan. Karena buat saya ada yang lain malah bagus, Nur. Kita kerjain yang sini aja, yang lain kerjain yang lain bagi tugas. Jangan merasa tersaingi. Nah, nanti kalau semuanya kayak misalnya gini, bunga mawar bagus tidak? Bagus. Bunga melati bagus nggak? Bagus. Bunga sakura bagus nggak? Bagus. Semua bunga bagus nggak? Bagus. Harus sama nggak? Enggak. Jadi kalau ada yang kegiatan P3K yang lain, silakan. Nanti kita tinggal kerjasama atau bagi tugas. Kamu fokus di kesejahteraan, yang lain fokus tentang peningkatan kapasitas. Kan mau jadi PNS? Ya. Angkat tangan yang mau jadi PNS. Nggak ada yang foto saya. Masih Om Bayu nih, ngirim aja, Om Bayu ngilang aja PNS ini fotonya soalnya. Oke, bisa nggak jadi PNS kalau kerja P3K kan tidak istimewa? Nggak bisa. Kamu tuh akan jadi PNS kalau kerja P3K. Wow, bagusan P3K sama PNS yang lama. Kita angkat aja P3K jadi PNS. Bisa nggak? Bisa. Banyak nggak? Kaya. Karena kamu punya kapasitas. Ya. Karena gini. Kalau kita tidak punya kapasitas, yang naik sepeda itu nggak bisa naik sepeda. 1 goes, 2 goes jalan, berikutnya pasti jatuh. Tapi kalau punya kapasitas, dimanapun kamu ditempatkan, kamu akan maju. Nanti ada buku lain, karangan John Maxwell, 360 degree leaders, pemimpin 360 derajat. Jadi kita bisa mimpin dari atas, bisa mimpin dari bawah, bisa mimpin dari tengah, bisa mimpin kiri, bisa mimpin. Selama kamu punya kapasitas, kamu jadi yang terdepan. Ya, kalau kita nggak punya sesuatu, ya nggak bisa. Kalau ada hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dikatakan gini, an-nasu kal ibili mi'ah, manusia itu seperti 100 ekor unta.
hampir-hampir dari 100 itu tidak ketemu satu onta yang disebut onta rohilah. Onta apa? Rohilah. Itu unta yang punuknya 2, namanya unta beban. Unta punuk 2 itu 3 bulan jalan di padang pasir